Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa innama likulli imri'in ma nawa wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu pasti akan mendapatkan apa yang diniati. Semua itu tergantung daripada bentuk niat. In khairan fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Jika niatan itu baik, maka hasilnya atau buahnya pun juga akan baik. Dan jika niatan itu buruk, ya maka balasan dari Allah itu pun juga akan buruk. Jadi saya kocak, wa innama likulli imri'in ma nawa ay jazauhu. Balasan dari apa yang diniati itu nanti akan menyesuaikan dengan niat. Terus ada seorang ulama yang memberikan anjuran kepada kita, yang bagi liman arada fi'la syai'in minat ta'at ayyastahdiran niyatah fayanwi bihi wajhallahi ta'ala. Hendaknya bagi siapapun yang ingin melakukan sesuatu, yakni dari ketaatan-ketaatan yang ada, di situ hendaknya menghadirkan niat di dalam hati, sehingga dia niati sesuatu itu untuk mendapatkan ridhonya Gusti Allah. Apapun itu bentuknya, yang penting bukan maksiat. Niati pekerjaan itu untuk mengharap ridho Gusti Allah. Fanniyah ra'sul a'mali kulliha. Karena niat itu adalah dasar atau pondasi semua amal. Semua amal itu tergantung kekuatan niat. Kalau niatan itu kuat, maka amal itu akan betul-betul sungguh dan betul-betul serius. Sama dengan pondasi. Pondasi itu jika kuat, maka kayak apapun rumahnya, walaupun lantai sampai 7, maka di situ tetap akan kokoh, akan tetap berdiri. Wahiyal asasu wa 'alal asasi qawaidul bayan. Niat itu merupakan satu pondasi yang sangat harus kita kuatkan dan kita kokohkan sejak sekarang. Makanya di situ ada sebuah maqalah, faman fataha ala nafsihi baba hasanatin fatahallahu alaihi sab'ina baban ila taufik. Siapapun yang membuka pintu kebaikan untuk dirinya, membuka tujuan baik untuk dirinya, maka Allah akan membuka 70 pintu mendapatkan taufik darinya. Maksudnya saya rabai sendik niatan bagus, terus mejah abek, terus dadi orang selebih bagus, terus nambah ibadah. Niatan sekalian, pokok pancen terus bagus ya. Nika pasti bi pengiran parengen petong polo labeng taufik. Artinya diberi peluang besar untuk mendapatkan pertolongan oleh Allah, sehingga usahanya untuk merubah diri menjadi lebih baik itu dipermudah oleh Allah. Sobung ceritanya, orang nikah men pancen mantep tro aube, nikah pemelarat ben pengiran kor catatna pancen mantep tro aube.
Ini berdasarkan dua ulama. Namun wa man fataha ala nafsihi baba sayyi'ah, barang siapa yang membuka pintu keburukan untuk dirinya, fatahallahu alaihi sab'ina baban ilal khidlan, Allah akan membuka 70 pintu kehinaan. Orang ini kemelak kadung niatan juga, kadung mantep di rencana juga, maka Allah bakal abri petong polo peluang untuk dia itu hina. Maka apapun yang mengantarkan pada kehinaan maka akan dilakukan oleh orang itu. Jadi niat ini saya kocak, hebatnya niat itu di sini. Sekali kerentak itu langsung diperhatikan oleh Allah. Menkadung kerentak mapan, maka buka pintu taufik. Taufik itu pertolongan dan kemampuan. Orang itu tidak dilihat seberapa hebat dia. Melekadung dapat taufik dari Allah pasti mudah urusannya. Walaupun dia itu tidak punya upaya, tidak punya daya. Dan siapapun yang merasa hebat, sehebat apapun, jika tidak dapat taufik, pertolongan dari Allah, maka dia akan berhasil melakukan apapun yang diniati, yang diinginkan. Itu ki. Fa babul hasanah min husnin niyah wa babus sayyi'ah min su'in niyah. Pintu kebaikan itu bagian daripada bagusnya niat, dan pintu keburukan itu bagian daripada buruknya niat. Artinya rencana baik dari kita itu adalah niatan baik dari kita. Fa idza nawal 'abdu khairan usiba 'alaihi wa illam yaf'alhu. Ketika ada seorang hamba yang niatan untuk melakukan kebaikan, maka dia sudah dikasih pahala sareng Allah walaupun dia belum sempat melaksanakannya. Dika krokun akrantak melolo. Hanya punya keinginan di hati yang mantap. Kula niyatah terodati orang sebagus niyatah ningkatakin ibadah, niyatah ngaji setujenah karena ngamridi dan Allah. Kemudian kamu tidak sempat melakukan itu, maka tetap itu dicatat sebagai pahala sareng Gusti Allah. Ini berdasarkan hadis musnadnya Abi Ya'la, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yaqulullahu Ta'ala lil hafadhah yaumal qiyamah. Pagi tinggal ampun hari kiamat, Allah nikah ada budaka para malaikat, khususnya malaikat hafadhah, senyatat amal. Nah pada Allah, uktubu li abdi kada wa kada minal ajri. Catat kencenah orang nikah, tang hamba nikah. Begini sekian pahalanya. Akhirnya malaikat pencatat amal itu bilang kepada Allah, Ya Rabbana lam nahfad dzalika minhu. Ya Allah, kami tidak pernah melihat, tidak pernah menjaga, menulis dan menghafal perbuatan dari apa yang disuruh catat oleh jenengan itu dari seorang hamba tadi. Kula tak pernah mangkiin orang nikah ngelakonin perkara bagus saya pakon catat ganjeng dari guru. Walahu wa fi sahifatihi, dan itu semua juga ada dalam buku catatan amal. Apa dia pun Allah? Innahu nawahu. Iya pancen orang kita ngelakonin, tak pernah ngelakonin, ibu pun pancen tak ada catatnya. Tapi orang jin ampun niatin itu, sudah meniati. Jadi dari niat itu Allah sudah mengakui seorang itu betul-betul ingin melakukan sebuah ibadah yang berpotensi untuk mendapatkan pahala. Dan nikah fungsi daripada niat jadi luas ki. Niat itu sangat luas dan sangat-sangat menjadi acuan keberhasilan seorang hamba. Kemudian ada satu makalah juga di sini
yuqalu anna niyyah al-mujarradah minal mu'min khairun min amalihil mujarrah anin niyyah. Niatnya seorang mukmin yang tidak dibarengin dengan pekerjaan itu jauh lebih baik daripada amalnya orang mukmin yang tidak dibarengi niat. Ini ada yang mengatakan demikian. Orang nikah niatannya baik tapi tidak mampu untuk melakukan, itu jauh lebih baik etempeng beramal tapi tidak diniati. Ini saking pentingnya niat gitu ya. Bahkan di situ sebagian ulama yang lain juga ada yang menyebutkan inna niyatal mu'min tablughu ila haitsu la yablughul amal. Niatan orang mukmin itu akan mencapai satu masa yang tidak bisa dicapai oleh amal manusia. Karena orang mukmin itu sejatinya pasti punya niatan untuk menyembah Allah walaupun hidup selama 1000 tahun lamanya. Orang mukmin nikah niatannya pokok selama engkau odik walaupun odin 1000 tahun, dan itu tidak mungkin kalau di zaman sekarang. Walaupun tang umur ya 1000 tahun, maka engkau pakun ibadah ke pengiran, pakun taat. Itu kan niatannya sampai pada masa yang tak mungkin dilakukan secara perilaku, ya kan? Kalau perilaku kan tidak mungkin, karena usia manusia tidak mungkin di zaman sekarang sampai 1000 tahun. Lah itu saking hebatnya niat bisa menembus masa yang tak bisa dijangkau oleh amal. Makanya tak heran orang mukmin itu walaupun amalnya sedikit, walaupun usianya sebentar, tapi ketika masuk surga itu abadi selama-lamanya. Kenapa? Karena dia itu punya niat yang sangat kuat dan sangat panjang menyesuaikan masa hidupnya, dan itu semuanya tetap istiqomah taat terhadap Gusti Allah niatannya. Itu kan nikah. Summiyat bidzalika wa man kanat hijratuhu ila dunya faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya itu menuju kepada Allah dan Rasulnya, ayniyatan wa qasdan, yaitu niatan dan tujuannya memang untuk menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya orang itu mengarah pada Allah dan Rasul secara hukman wa syar'an. Namun barang siapa yang hijrahnya menuju ke dunia, maka orang tersebut tak lain hanya akan mendapatkan apa yang diniati itu, yaitu dunia nikah. Summiyat bidzalika lidana'atiha wa saqiha al-akhirah. Ekocak dunia karena memang memiliki kehinaan. Siapapun yang berjuang untuk mendapatkan dunia, maka sama halnya memperjuangkan diri untuk mendapatkan kehinaan. Tak kira muljah orang nikah nekuk dunia, tak kira muljah ngerawap dunia, tak kira muljah. Wahiyya darul humum wal ahzan wal akzar wat ta'ab wan nasab. Dunia nikah keneng nah orang-orang susah, keneng nah orang-orang sedih, dan keneng nah kotoran-kotoran ateh, dekedan ateh, kenengan sama payah, kenengan sing ibu sengsara. Ini ke dunia, ini kengin pun. Dari sini saja kita sudah pahami, jika kita di dunia itu merasa terkekang dengan aturan, maka kita sudah tahu dan ngerti hakikatnya dunia yang begitu dominan dengan kesusahan, penuh dengan humum, ahzan, sedih, akzar, penyakit-penyakit dan kotoran hati, ta'ab, kesulitan, nasab dan kesengsaraan. Tarfa'ul jahil
wa tad'ul alim, dunia itu akan mengangkat derajatnya orang bodoh dan menghinakan orang yang berilmu. Itu dunia. Mangkan sampean mentronya mana itunya, itu memang satu harapan yang berkonsekuensi sampean harus hina memang. Kalau kamu memilih enak-enakan dunia, maka konsekuensinya kamu harus ngikutin nafsu. Dan jika nafsu diikuti, maka kamu akan hina tapi bahagia. Itu pilihannya. Tapi jika kamu ingin mujahadah, berjihad, sungguh-sungguh berjuang di dunia, melawan hawa nafsu, itu tidak mungkin enak. Tak nyaman, tapi buahnya nanti akan mengantarkan sampean pada kemuliaan. Dan ini memang sifatnya dunia, gitu ya. Lalu dalam hadis itu juga ada lafaz awim ro'atin yang kihuha, atau hijrah kepada seorang perempuan yang hendak dinikahinya. Kenapa kok di sini pakai imro'atin? Kok dikhususkan dalam penyebutan, padahal imro'ah itu bagian daripada dunia. Karena dunia ini kan esen banyak, termasuk ring bini. Li'annaha fitnatun 'azimatun. Karena perempuan itu disendirikan dalam hadis disebabkan karena merupakan fitnah yang sangat besar. Ini kering bini itu. Ring bini ini kecoba saya paling rajin pada itunya. Dalam hadis jelas lagi, ma taraktu ba'di fitnatan adurru 'ala rijal minan nisa. Nabi adabu, saya tidak meninggalkan satu fitnah yang lebih bahaya dan yang paling bahaya setelah kematian saya terhadap orang laki-laki daripada perempuan. Tak ada fitnah selebih raja boleh etempeng ring bini selastarin Rasulullah itu wafat. Wali anna sababa wurudi hadal hadis anna rajulan hajaru ilal madinah biniyati ayyat azawwaja bimra'atin yuqalu laha Ummu Qais. Jadi sebab yang kedua, ana peneng hadis nikah mak ekocak bedah niatan ring bini untuk ring bini sebekale kabin. Karena memang sebabnya hadis ini turun atau keluar, ada seorang laki-laki yang hijrah ke Madinah, niatannya bukan untuk perang. Jadi dulu itu di saat rame-ramenya sahabat ikut hijrah bersama Rasul, ada satu orang laki-laki nyeleneh. Dia itu ikut-ikutan hijrah ke Madinah, tapi bukan untuk perang, tapi niatannya untuk menikahi seorang wanita. Namanya itu Ummu Qais. Karena tujuan yang salah itu, maka laki-laki tersebut dinamakan Muhajir Ummi Qais, orang yang hijrah kepada Ummi Qais. Dia itu secara zahir keluar hijrah, namun secara batinnya adalah untuk mendapatkan wanita. Maka sangat berhak orang yang demikian itu mendapatkan celaan, pangloan, kihiran dan seterusnya. Ini istahaqqal atab wal laumah. Dia memang berhak, laki-laki yang mencari Ummi Qais itu untuk mendapatkan hinaan atau cacian. Fahijratuhu ila ma hajaru ilaih pun. Kesimpulannya, niatan itu harus betul-betul ditata dengan baik, karena itu cermin daripada hasil ke depan yang akan kamu dapatkan. Kalau niatanmu itu baik, maka akan menghasilkan buah dan tujuan serta nasib yang baik pula. Namun jika sebaliknya, maka yang didapat juga sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.